Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan biarlah melalui kebenaran sabda-Mu, kami boleh diingatkan dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-13. Demikian, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya dari kekuasaannya yang besar. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia?" Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, dan mereka yang tinggal di surga. Ia juga diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang telah sembuh dari luka yang membahayakan hidupnya. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya.
dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 13 ini Rasul Yohanes menunjukkan bagaimana umat Tuhan akan mengalami kesengsaraan yang dahsyat. Ada dua binatang yang digambarkan sebagai simbol kekuatan yang akan menekan sehingga umat Tuhan mengalami kesengsaraan yang dahsyat. Bagaimana mengenalinya? Binatang pertama disimbolkan penuh dengan kuasa dan kekuatan. Namun dalam dirinya adalah menghujat Allah dan tidak membawa orang untuk menyembah Allah, melainkan justru menjauh dari Allah. Binatang yang kedua, dia penuh dengan tanda-tanda keajaiban yang membuat banyak orang takjub. Binatang kedua juga mendukung binatang yang pertama dan bahkan memaksa umat Tuhan untuk menyembah binatang pertama. Bagaimana di tengah situasi yang demikian, atau bagaimana sikap umat Tuhan? Ayat 10 menolong kita untuk bersikap. Dikatakan di sana, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Pertama, di tengah situasi kesengsaraan yang dihadapi oleh kuasa-kuasa yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan, maka kita diminta untuk tabah, artinya tetap kuat dan menjaga iman untuk tetap setia pada Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-18 dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seseorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua adalah hikmat. Oleh karena itu, dalam menghadapi tekanan, situasi yang mencoba mendesak kita untuk meninggalkan Tuhan, adalah hikmat yang dari Tuhan sendiri. Karena hikmatlah yang akan menolong kita untuk menyadari situasi yang ada dan membawa kita pada tetap setia pada Tuhan. Bapak, Ibu mungkin sering mendengar angka 666 yang sering diperdengarkan. Dalam Wahyu pasal 13 ini, bilangan yang dimaksud itu ternyata berkaitan dengan manusia. Dikatakan bilangan seseorang manusia. Banyak ahli menunjuk pada bilangan tersebut yang dimaksud adalah Kaisar Nero dalam kekristenan awal, yaitu seorang kaisar yang penuh dengan kekuasaan, mengancam membinasakan umat Tuhan, dan dengan kejam melakukan penganiayaan terhadap umat Tuhan.
Jikalau dikaitkan dengan hal itu, maka bisa digambarkan bahwa angka 666 itu menunjuk pada kekuasaan yang dimiliki seseorang, apapun bentuk kekuasaan itu, untuk tujuan membinasakan umat Tuhan atau untuk menekan umat Tuhan, bahkan untuk menjauhkan umat Tuhan dari penyembahan kepada Tuhan. Karena itu, kita diminta untuk bijaksana dalam menghadapi situasi itu. Bagaimana caranya? Memohon hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, mari kita sadar bahwa dalam hidup yang kita jalani ada banyak hal, bahkan kuasa-kuasa atau bahkan orang-orang yang kadang menekan kita, membuat kita tidak menyembah Tuhan, melainkan menghujat Tuhan. Orang yang di tengah situasi seperti ini, umat Tuhan di tengah situasi ini tidak mudah. Karena itu mari kita terus bertabah hati, kuatkan iman, dan meminta hikmat dari Tuhan. Sehingga kita boleh tetap setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar di tengah situasi sekarang ini pun kami sebagai umat-Mu seringkali hidup yang kami jalani tidak mudah. Ada begitu banyak tekanan, tantangan-tantangan yang ada, yang kadang juga membawa kami untuk jauh daripada-Mu atau bahkan meninggalkan Engkau. Karena itu Tuhan, ampuni kami dan bantu kami untuk terus bertabah hati, menguatkan iman, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.